Apa aja yang kumakan hari terakhir di Bandung. Alright, jadi ini hari terakhir sebelum balik. Aku mau sarapan dulu di Wills karena ini tuh cafe bener-bener viral banget di Bandung. Tapi emang ya vibe sama ambience tuh bener-bener enak banget, nyaman. Ini aku pesan Wills tender, kayaknya sih di atas ini pakai tenderloin ya. Potongan dagingnya lumayan banyak, besar, tebal, juicy. Oh my god, langsung kayak melt in your mouth. Jujur aku gak tau ini sausnya pakai apa, tapi rasanya tuh kayak creamy mushroom gitu loh. Tapi ini tuh nggak enak ya, dan kayak ada aroma sedikit black peppernya. Plus ada telurnya juga, bener-bener semuanya tuh nyatu banget di mulut, enak banget. 9/10. Terus aku juga pesan matcha latte nya. Ini tuh awalnya bener-bener nggak ada manisnya ya, cuman ini aku minta air gula. Menurut aku ini tuh whisknya kurang halus dan oke aja gitu sih. 7/10. Lanjut, aku juga sebenarnya pengen banget cobain yang BMB kantin ini, cuma kayak liat deh waiting listnya tuh panjang banget. Akhirnya kita pindah ke ayam sari rasa. Aku udah pesan jukut goreng, ayam goreng sama kulit jumbo. Oh iya, fun fact, setelah aku di Bandung dan aku cobain jukut, ternyata aku kurang suka ya. Menurut aku cuma kayak crispy dan kurang ada rasanya dan minyakan. Jadi kayak aku lebih mending makan daun kemangi atau timun gitu. Ini aku cobain ayam gorengnya enak, cuma kayak ayam goreng selayaknya aja. Menurut aku wajib banget pesan sambal kacangnya, karena menurut aku sambal kacangnya enak walaupun aku kurang suka kalau dimakan dengan ayam goreng. Kalau untuk sate kulitnya lihat deh, jumbo banget dan nyoy banget. Dan ini tuh kayak di atasnya dikasih cabai rawit sama sambal kacangnya. Jadi kayak semuanya tuh kalau dimakan bener-bener enak, lembut, cuy gitu. Nah, sorry banget, aku tuh kayak kurang suka sama sambalnya karena menurut aku kayak kurang pedes, kayak kurang sedep gitu loh. Ini baik lagi sesuai selera, tapi menurut aku ini tetap enak. 7,5/10. Lalu ini aku juga ke Cilaki, tapi lihat deh antriannya bener-bener panjang banget. Aku give up. Ke Roci malahan udah sold out. Dia udah back to basic aja deh, prima rasa. Cuma beli brownies sama bolennya aja. Aku cobain di Wus ya karena aku telat dan ini dari schedule juga. By the way, ini aku pertama kali cobain prima rasa karena biasa Kartika Sari dan ternyata browniesnya enak ya. Tapi emang kayak menurut aku ini tuh aroma susunya kenceng banget dan bukan yang dark coklat banget gitu loh, kayak lebih ke milk coklat. Tipe brownies yang basah banget tapi bukan yang kering banget juga. Bikin enak sebenarnya. Shine crust itu bener-bener tebal banget, crunchy, enak deh. 9/10. Terakhir cobain bolennya. Bolennya enak tapi so-so gitu loh karena kayak nggak terlalu yang basah banget gitu. Pisangnya manis tapi kayak nggak terlalu wangi gitu loh, dan juga topping coklat di dalamnya nggak terlalu banyak. Jadi ini oke aja. 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Akhirnya cobain sushi viral Philadelphia. Ini bener-bener wow. Akhirnya kita bisa mencoba Philadelphia sushi yang viral banget di TikTok. Sekarang tuh kita udah bisa beli di Jakarta, jadi kayak gak perlu harus ke Bali. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini aku mau cobain yang Tobiko ya. Oh my god, asli enak banget. Kok bisa enak banget ya? Ini yang ada kayak telur ikannya gitu. Ikura. Oh, ikura, oke. Kok bisa enak banget ya? Gila bro, ini bener-bener wow. Ini jahenya aja tuh enak banget. Lebih crunchy, lebih berserat, lebih pedes, asem gitu. Oh my god, enak banget. Bener-bener kayak melt in your mouth. Sesimpel wasabinya aja tuh enak gitu. Rasanya tuh ngikat banget, super fresh. Terus kayak mulutnya tebal banget. Dan entah kenapa juga kayak perpaduan salmon sama cream cheese-nya tuh nyambung gitu. Kayak cocok banget. Yang pakai si cuka wakame ini, dia tuh kayak taste-nya lebih manis gitu loh. Rasa edamame-nya aja tuh enak banget, kayak gurih, juicy, asin gitu loh. Totally worth it. Seharian makan makanan yang paling banyak orang suka. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan yang paling banyak orang suka lagi. Karena di video sebelum itu banyak yang protes. Bahkan disuruh ulang karena katanya banyak yang tidak masuk. Ya udah baiklah, ini aku ikutin deh. Nah, yang pertama ini makanan yang paling banyak disukai orang. Apa itu? Bukan mie instan. Siapa sih di dunia ini gak suka sama mie instan, ya gak sih? Terutama mie goreng. Jujur sih kalau aku emang tim mie goreng ya. Kalau kalian tim mie goreng atau mie kuah? Itu kombo yang selalu aku makan. Mie ayam geprek dicampur sama mie Aceh. Enak banget. Bayangin mie Aceh yang berempah, tapi tuh jadi kayak gak terlalu berempah karena dicampur sama mie ayam geprek yang pedes. Ayam geprek juga nggak terlalu pedes-pedes banget karena udah kecampur sama mie Aceh, jadi kayak semua tuh jadi balance gitu loh. Enak banget. 10/10. Lanjut, makanan kedua yang paling banyak disukai orang, apa itu? Bukan nasi goreng. Ke restoran nggak tau mau beli apa, pasti ujung-ujungnya nasi goreng gak sih? Nasi goreng favorit aku hingga hari ini tetap nasi goreng cabai hijau sapi dari Solaria. Karena emang aku tuh suka nasi goreng yang tanpa kecap, walaupun aku tetap suka yang pakai kecap ya. Nah, kalau ini tuh taste-nya lebih ke pedes, asin, gurih, smoky, wangi yang agak sedikit berempah juga. Nah, topping daging sapinya juga lumayan banyak. Jadi kalau kalian suka
latte, nasi goreng kayak gitu, bisa cobain ini. Tapi ini balik lagi ke selera ya, 10/10. Lanjut, ini juga kayaknya makanan favorit semua orang, apalagi kalau bukan bakso. By the way, ini aku pesen bakso Malang karena kayak udah lama banget ya aku gak makan bakso Malang. Ini aku cobain kuahnya, tapi aku kurang sedikit gurih sama kayak kurang ngaladu sedikit. Tapi untuk baksonya, apalagi bakso uratnya ya, enak banget karena bener-bener yang padet, kenyal, dan teksturnya tuh kayak masih bergerinjil banget gitu loh. Bakso keju juga enak, udah kayak tahu bakso, tahu pangsit juga overall oke, 7/10. Oke, terakhir ini tuh kayak yang paling template, apalagi kalau bukan nasi ayam. Kayak semua orang pasti suka nasi ayam gak sih? Jadi makan tiap hari juga gak bakal bosen gitu. Ini aku pesen nasi ayam goreng biasa, cuma ini pakai sambal jingkrak, bener-bener enak banget. Pedes tapi bukan yang terlalu nusuk gitu loh. Jadi kalau bisa dimakan pakai nasi, pakai ayamnya yang juicy, enak banget. Plus tempe dan juga kemangi, best banget, 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku cobain makanan yang lagi seliuran di FYP TikTok. Alright, jadi hari ini aku pengen cobain makan-makan yang lagi seliuran banget di FYP TikTok aku akhir-akhir ini. Nah, yang pertama aku tuh emang udah penasaran banget sama brownies Kak Safira Malik yang Krabby Bags. First impression, ini tuh packing sama potongannya bener-bener rapi banget. Dan rasanya ternyata beneran enak. Menurut aku itu shine crust sama adonan brownies di bawahnya tuh kayak 50-50 gitu loh ketebalannya. So di atasnya tuh agak padat, agak crunchy gitu, tapi di bawahnya moist, enak banget. Itu manis dan dark coklatnya juga lumayan kencang, rasanya enak, 9/10. Lanjut, ini juga lagi seliuran banget punya Kak It's Friday yang dimsum goreng keju. Di atasnya tuh dikasih spicy mayo dan di atasnya tinggal di torch. Dan itu dimsum cuma di luar dikasih kulit lumpia tapi digoreng, jadi kayak teksturnya tuh ada crispy dari kulitnya tapi tetap padat dari isiannya. Emang dia bukan tipe yang juicy gitu ya, lebih ke padat, tebel, berdaging gitu. Dan keju di dalamnya itu lumayan banyak banget, jadi harus hati-hati soalnya panas. Aromanya menurut aku lebih kayak ke asam maya dikasih saus sambal gitu loh, jadi kayak kurang ada pedas sama manisnya. Tapi overall menurut aku ini enak, 7,5/10. Terakhir, entah kenapa ini bisa gue sering banget lewat di FYP aku, padahal ini tuh khas Riau, khas daerah aku. Itu tinggal dicemplung-cemplungin aja deh semua bahan-bahannya, cuman ini aku tambah telur terus tinggal diaduk-aduk deh. By the way, ini aku bikinnya yang agak nyemek gitu ya, kasih ikan teri dan bawang goreng. Jadi menurut aku bikin sagu itu tuh teksturnya kayak karet gelang, tapi ini emang lembut banget ya. Jadi ini tuh bumbunya lebih kayak ke cabai merah yang ada aroma ikan terinya. Walaupun bumbunya tuh gak semedok yang biasa aku makan, tapi untuk instan dan harga segini sih ini lumayan worth it dan lumayan enak sih, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ayam geprek soto koya kesukaan Buna Rachel. Akhirnya setelah penasaran, ini tuh makanan yang udah aku save gara-gara Buna Rahel V-nya ayam geprek soto koya. Aku bener-bener kepo banget. Pertama kita masukin ini koyanya, nipis, market chop. Asli ini gak bahas ya. Perpaduan gurih dari koyaknya sama asam segar dari jeruk nipisnya bener-bener nyambung banget. Plus ketemu lagi dengan sambal yang pedes, best banget, nampol. Ini sih literally ayam soto tanpa kuah sih. BTW juga ada kulit ayamnya ya. Itu bener-bener rasa soto koya tapi dibikin ayam geprek dan gak pakai kuah. Bener-bener unik banget. Mana ayamnya juga tebel, juicy banget juga. Apalagi ini tuh kan by Hengri ya, kayaknya gak ada deh menu-menu mereka yang fail. Termasuk ini nih yang baru aku makan. Ini ayam goreng soto Jennifer. Best banget sih, kalian cobain menu ini guys. Ini tuh rasa sotonya bener-bener keluar, padahal gak pakai kuah sama sekali. Ini approve sih, kalian harus cobain. Bye bye. Bunga. Cobain macam-macam kue basah. Aku penasaran banget. Oh my god. Cobain kue basah. Jadi tadi tuh aku kayak nemuin beberapa kue tradisional yang menarik-menarik banget. Jadi mari kita cobain satu-satu. Pertama ini ada lapis bunga. Oh my god, enak banget. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kue lapis biasa, cuma dibentuk bunga kayak gini, dan di bawahnya ini rasa ubi ungu, di atasnya itu rasa santan. Cuma teksturnya enak banget, kayak kenyal gitu loh. Enak banget. Next ada kueku. Jadi isian di tengahnya ini kayak ada ubi tumbuknya. Cuma menurut aku kayak di luarnya tuh agak kurang cuy ya. Cuman dia basah, tadi kayak kurang cuy aja. Next ada lapis ubi. Kok ini kue lapis sama teksturnya kenyal, cuma ini tuh pakai ubi, jadi kayak rasa lebih enak, lebih legit gitu loh. Ini rasa pandan, rasa gula merah, ini kayak rasa manis biasa aja. Enak banget.
Next ini yang aku penasaran banget, namanya gemblong. Aku belum pernah cobain gemblong sama sekali, kita cobain ya. Ternyata ini itu dari ubi. Dan kalau nggak salah aku pernah juga makan ini. Cuma warnanya bukan gula merah kayak gini, tapi gula putih. Apa itu sama juga ya? Cuma sangat disayangkan. Ini tuh teksturnya keras sih. Next ada lapis mocha. Jadi ini tuh kue lapis biasa, cuma rasanya mocha. Dan bukan hanya mocha sih, yang warna hijau ini rasanya rasa pandan. Jadi kayak mocha dicampur pandan, ternyata enak. Dan juga teksturnya kenyal, basah gitu. Ini enak banget. Next ada talam jagung. Ternyata juga ada nangkanya. Jadi ini tuh kayak adonan santan. Rasanya tuh lebih ke manis gurih, tapi ada jagung sama nangkanya. Enak banget. Next ini juga belum pernah cobain, namanya combro. Enak banget. Oh my god, ini enak banget. Jadi di luar ini adonan ubi gitu, cuma ini digoreng ya. Ini apa ya? Setelah aku cari tahu, ternyata ini tuh isinya tempe, tapi juga kayak ada cabai rawitnya gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak asin pedes, tapi juga ada kayak bau-bau ketumbarnya gitu. Enak. Next ada ongol-ongol gula. Teksturnya enjoy banget. Dan yang enaknya ini tuh rasa gula merahnya lumayan kencang, tapi nggak terlalu manis. Terus ada gurih-gurih sama teksturnya dari kelapa ya. Terakhir ada bolu mekar. Bolu mekar selalu favorit aku. Moist banget, lembut, dan nggak gitu manis juga. Dari kecil aku ke supermarket ketemu bolu mekar pasti selalu beli karena suka banget. Oke, segini aja dulu kira-kira kue tradisional favorit kalian apa? Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian nostalgia makanan kesukaan aku waktu zaman SD. Alright, jadi hari ini aku pengen nostalgia makanan-makanan yang aku suka banget waktu zaman SD. Nah, yang pertama ini tuh kayaknya makanan template bekal zaman SD gak sih? Pasti gak akan jauh-jauh dari nugget. Followers sama aku pasti tahu banget deh kalau nugget kesukaan aku tuh apa. Udah pasti Kenzler sih. Kalian salfok gak sama yang ada di kemasannya ini yang label kuning? Sekarang nugget original Kenzler isinya plus 3 pieces loh, jadi isinya tambah banyak. Nah, ini aku mau masukin ke kotak bekal ala-ala zaman SD dulu ya. Lupa juga pakein saus sambal. Wah, asli sih, yang biasanya makan nugget dijatain 3 biji sekali makan, kalau sekarang masih bisa makan ekstra porsi lagi dong. Wah, kayaknya sih Kenzler lagi bagi-bagi hadiah tahun baru sih ini. Soalnya isinya nambah tapi harganya nggak ikutan naik. Lihat deh, udah makan 6 pieces tapi masih sisanya banyak banget. Seperti biasalah ya, kalau nugget Kenzler tuh rasanya selalu enak, meaty, juicy. Mana dagingnya tebel lagi. Gak perlu diraguin lagi deh, makan pakai nasi dan saus sambal kayak gini bener-bener nostalgia bekal sama SD banget sih ini. Aku ratingnya 10/10. Oke, next ini juga sarapan template yang selalu dibuatin sama mama aku. Roti tawar dikasih margarin sama meses. Kalau nggak versi kedua, kalau tengah tua dikasih gula aja kayak gini. Bener nostalgic banget. Ini tuh makanannya simple tapi tak kenapa enak banget ya. Perpaduan mentega sama coklat tuh ternyata cocok gitu. Kalau mau versi nggak terlalu manis bisa cobain yang pakai gula sih. Karena lebih ke gurih gara-gara ada menteganya. Cuma udah kayak gerinjilan gula gitu, enak deh. 10/10. Terakhir, aku tuh kalau sekolah dulu sering banget dibekelin kue. Satu kayak kue-kue tradisional gitu loh. Cuma aku tuh selalu request ke mama aku minta kue mekar. Ini tuh kayak kue manis biasa yang sederhana aja gitu. Cuma karena dikukus, aku tuh suka banget teksturnya yang moist, empuk dan lembut gitu loh. Aku cobain rasa coklat ternyata enak juga. 10/10 juga. Ayo, kira-kira makanan SD favorit kalian apa nih guys? Segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku makan makanan yang aku rating 10/10. Alright, jadi sesuai request aku bakal nunjukin makanan-makanan random aja deh ya yang aku rating 10/10. Aku sengaja ya bikin yang ada mereknya biar semua itu bisa cobain. Yang pertama yang paling basic, mungkin kalian juga bosan sih. Dari sushi teh aku suka banget sama spicy inarinya. Pakai inari atau kulit tahu, jadi memang taste-nya agak manis ya. Bahkan pakai salmon sama saus mentai sushi teh udah jelas enak banget. Creamy, nyatu banget di mulut, enak banget deh. Ini juga ada salmon kazan. Nasi diselimutin sama salmon, sama di atasnya dikasih mentai juga. Lebih banyak kan komposisi salmon dibanding nasi, jadi kayak ngerti gak sih, melt in your mouth. Kalau nggak pengen mentai bisa cobain tuna salad crispy ini. Jadi di luar itu salmon tapi di dalamnya ada tuna. Tekstur dari timunnya juga. Taste lebih ke fresh, gurih tapi nggak bikin overall semuanya 10/10. Videonya seri banget ya. Ini tuh aku video sambil ngomong karena ini tuh sebenarnya video iseng yang nggak pengen aku posting. Nah, lanjut ini juga menu yang kayak comfort food aku banget. Kalau misalnya di rumah nggak tahu mau pesan apa, pasti ujung-ujungnya pesen hokben dan selalu pesen
pesen yang Hoka hemat 3. Sebenernya aku tuh gak terlalu suka nasi pulen, tapi tak kenapa nasi pulen Hokpen tuh bener-bener enak banget, wangi gitu loh. Lagi dicampur sama saladnya yang crunchy, asem, tapi juga ada creamy dari mayonya. Terus aku juga suka banget sama shrimp roll ini, bener-bener kayak nugget tapi rasa udang. Chicken roll juga enak kayak adonan ayam cuma dibalut sama telur. Dan juga aku suka tambah dumpling supnya, cuma kali ini lagi gak pesen. Siapa di sini suka juga sama Hokben 10/10. Lanjut, kalau ke mall aku tuh suka banget beli Jeko dan pasti selalu belinya 2 ini doang, tiramisu sama Chocoloko. Aku gak pernah beli yang bolong karena ngerasa rugi gitu loh, karena menurut aku Jeko tuh enaknya feeling dalamnya itu. Tekstur donat itu sebenarnya lebih keringan kopong, cuma emang berat di topping-toppingannya aja. Chocoloko walaupun topping sama feelingnya coklat, tapi karena dark coklat jadi kayak gak tau enak gitu loh. Kalau suka kopi wajib banget cobain tiramisunya, ini juga enak banget dan di dalamnya itu ada kayak filling krimnya ringan banget. Kira-kira menurut kalian menu Jeko terenak apa? 10/10. Terakhir kalau ke Korea biasa aku pesen butterscotch sea salt latte, sekarang tuh udah gak bisa lagi berpindah dari es kopi tani tapi yang less sweet. Wah kacau sih, ini enak banget. Menurut aku sih ini kopinya lumayan strong, tapi strongnya enak gitu loh, jadi bukan yang terlalu pahit banget. Jadi ada manisnya sedikit karena aku pakai yang less sweet, dan juga tekstur creamy itu bukan yang terlalu creamy gitu loh, jadi kayak enak untuk diminum tiap hari. Gurih banget, aku baru nyadar ternyata menurut aku masih cemong ya. Wajib banget cobain sih ini 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku makan serba mie yang pedas-pedas lagi. Alright, jadi hari ini aku pengen makan mie yang pedas-pedas lagi, walaupun ini aku take-nya nggak di satu hari yang sama ya guys. Nah yang pertama ini aku udah beli mie lor pedas sama cumi lor pedas. Cuma biar lebih enak, ini aku pengen makannya pakai nasi. By the way, ini aku pesen level 2 biar nggak terlalu pedas, dan ternyata lebih enak kalau bisa dimakan pakai nasi. Karena jadi kayak nggak terlalu pedas, apalagi ini ada juga ikannya kan, jadi kayak lebih ke lauk gitu, dan cuminya juga enak banget, tebel, nggak alat sama sekali. Itu lebih kayak ke pedas geprek yang cabai itu potong-potong gitu loh, tapi overall enak. 8,5/10. Nah karena udah pedas banget, ini tuh aku lagi obses banget sama susu ini, susu Cimory yang no added sugar. Kayak menurut aku creamy sama manisnya tuh pas banget, bukan yang kayak nempel di langit-langit lidah banget gitu loh. Jujur awalnya tuh emang aku dikirimin, tapi ujung-ujung aku beli sendiri karena kebetulan dia belum ada di supermarket gitu loh. Kayak mesti pesan online, tolong buat Cimory ya, tolong segerakan munculkan dia di supermarket. Cobain rasa mari sama matcha, itu best banget. Lanjut, udah lama banget aku gak makan ramennya ini, akhirnya aku pesen yang spicy karage. Walaupun sangat disayangkan menurut aku karage tuh kurang juicy dan terlalu asin yang micin banget gitu. Ramennya seperti biasa enak ya, kuahnya ngaldu banget. Sudah bukan terlalu yang kental banget, tapi juga bukan yang encer. Paling minusnya juga mie kayak agak kurang direbus lebih lama sih. Overall ini oke sih, 7/10. Next aku juga ke seporsi mie kari. Juga aku udah BM banget, walaupun pertama kali coba aku kurang suka, tapi lama-kelamaan ternyata aku suka. Walaupun yang benar sih kata orang-orang yang mirip banget sama mie instan rasa kari, cuma rasanya itu lebih enak, kayak lebih flavorful, lebih rich, lebih berempah juga. Dan mie-nya juga aku suka tipe yang keriting kenyal, bukan yang terlalu benyek. Tahu tetelan telur, overall aku suka 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan yang gak terlalu aku suka. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan yang gak terlalu aku suka, tapi ini tuh bukan bener-bener yang gak suka ya. Kayak ada beberapa alasan tertentu yang ngebikin jadi agak kurang aja gitu. Nah yang pertama, tolong banget jangan marah, tapi red velvet ini bukan berarti gak enak, kayak enak-enak aja, cuma kayak menurut aku rasanya tuh agak ngawang gitu loh. Saya tuh kayak bukan vanilla, tapi ada vanilla yang gitu samar-samar, dan bukan coklat juga, tapi di dalamnya ada cocoa powder kan, jadi kayak agak bingung gitu loh rasanya. Paling dia tuh kayak ada sensasi tanginya sedikit, karena mungkin ada buttermilk sama dicampur sama cream cheese-nya kali aja, kayak ada asam-asam segernya gitu deh. Tetap aja menurut aku rasanya kayak nggak bold gitu loh, kayak kurang berkarakter gitu. Halusnya cakep banget. Biasanya aku kurang suka sih sama red velvet, cuma yang Halfers ini ternyata lumayan enak loh, 8/10. Oke, next ada macaron. Aku ingat banget pertama kali nyobain macaron itu zaman SMP karena looks-nya cakep. Tapi pas aku cobain, oh my god, bener-bener semanis itu. Padahal aku sweet tooth, tapi bagi aku macaron tuh kayak segumpalan gula yang manis banget gitu loh, cuma dijadiin dessert. Aku tuh emang suka banget sama teksturnya karena luarnya itu kan kayak agak crunchy gitu ya, kena pakai tepung almond deh kalau nggak salah. Teksturnya tuh bener-bener rapuh banget, tapi di tengahnya itu ada feeling yang bener-bener lembut kayak krim gitu loh. Ini bukan yang gak enak ya, soalnya aku juga kadang-kadang suka latah gitu loh beli karena bentuknya cakep, cuma ya itu waktu dimakan bener-bener manis banget. Cuma yang menurut aku yang Harvest ini yang paling enak yang coklat sih, yang lainnya menurut aku kayak manis aja gitu, tapi overall oke, 7,5/10. Oke lanjut, aku tuh kan sebenarnya nggak picky eater ya, dan aku tuh suka banget sama buah, cuma menurut aku buah naga ini kayak hambar aja gitu. Saya tuh kayak nggak seheboh warnanya, cuma emang aku suka banget sama teksturnya karena teksturnya kan kayak mangga ya, dan menurut aku juga dia nggak terlalu yang berair gitu, walaupun ada manisnya pun tetap aja manisnya sedikit banget. Jujur aja aku tuh memang hampir nggak pernah beli buah naga sih. 6,5/10. Terakhir ada jukut goreng. Ini sayurnya bener-bener aku penasaran banget karena lumayan viral. Aku cobain tuh bukannya bener-bener aku nggak suka ya, tapi menurut aku ini tuh kayak lumayan minyakan banget, dan ternyata nggak ada rasanya, jadi rasanya tuh cuma dari kayak micinnya gitu loh. Teksturnya juga bukan yang terlalu crunchy crispy gitu, walaupun dimakan pakai nasi ya enak-enak aja. Cuma entah kenapa kayak aku ngerasa lebih mendingan makan timun atau kemangi aja gitu loh, yang kayak nggak digoreng. Ini tetap enak-enak aja ya, bukan berarti aku kayak nggak bisa makan juga. 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Seharian makan makanan favoritnya cowok-cowok. Alright, jadi karena kemarin aku udah bikin makanan favoritnya cewek-cewek, gimana kalau hari ini versi cowok-cowoknya kira-kira ada apa aja ya? Nah, yang pertama, menurut aku cowok-cowok tuh demen banget sama penyetan gak sih? Mungkin itu menunya komplit dan comfort food dan kenyang pasti. Aku kayak udah lama banget gak makan yang penyetan komplit gini ya maksudnya. Jadi waktu makan lagi tuh rasanya enak banget, apalagi ayamnya masih panas, juicy, gurih. Aku request sambalnya pakai yang kecombrang, mantep banget karena menurut aku kayak penyetan tuh emang intinya ada di sambal aja sih. Kecombrangnya kenceng banget, pedas tapi juga ada rasa manis gula merahnya gitu. Bagi makannya pakai terong, tempe, bihun, timun, tahu, best banget. Aku suka 10/10. Next ada mie instan, terutama mie goreng. Tapi aku tuh jarang banget ngeliat cowok makan mie instan tuh normal. Kalau nggak 2 bungkus ya pakai nasi gitu. Mungkin biar lebih kenyang kali ya. Soalnya emang terutama mie goreng sih, kayak 1 tuh rasanya sedikit, tapi 2 tuh emang kebanyakan. By the way, aku udah lama banget nggak makan mie kriuk ini. Aku suka banget sama bumbunya, apalagi ada kriuk di atasnya. Cuman emang kurang pedes aja menurut aku. Entah kenapa aku kurang suka sih makan mie pakai nasi, karena feelsnya tuh kayak kenyang banget. Lama kelamaan mie tuh kayak jadi kurang nikmat gitu loh. Aku kayak kalau dipilih pakai nasi atau 2 bungkus, kayak aku lebih pilih 2 bungkus sih. Overall tetap enak lah ya, 8,5/10. Oke lanjut, tak kenapa kayaknya kocok tuh pasti template banget ke restoran, gak jauh-jauh pesannya tuh nasi goreng. Beda banget sama cewek yang emang suka banget explore nyobain menu-menu lain, tapi kayak cowok tuh pasti template banget nasi goreng pokoknya. Ini aku cobain yang di The People's Cafe karena katanya di sini nasi gorengnya enak. Ini aku pesen yang nasi goreng gila. Aku pesen yang level 2 gitu pedesnya. Jadi kayak pedesnya tuh kayak lumayan berasa kenceng, tapi juga ada aroma kecapnya manis. Sampingnya tuh ada bakso sama acar, jadi kayak ada asam-asam segernya juga. Gue juga kayak lumayan medok gitu loh di nasi gorengnya. Ini enak sih menurut aku ya, 8,5/10. Terakhir ini juga udah template banget. Kayaknya kalau cowok tuh nggak akan jauh-jauh dari nasi padang gak sih? Bisa banget gitu loh makan nasi padang hampir tiap hari. Sesuka-sukanya aku sama nasi padang sih, aku nggak bisa juga ya makan hampir tiap hari gitu. Karena menurut aku kayak nasi gulai-gulainya itu kayak ngebuat lumayan enak karena minyakan juga kan ya. Oh ya, fun fact, aku tuh dulu nggak suka banget sama tambusu karena aku kira itu bener-bener yang usus sapi gitu loh. Ternyata ini tuh dalamnya bukan usus sapi, tapi ini tahu. Jadi usus sapi itu cuma di luarnya doang ternyata ya. Ya by the way, ini nasi padangnya pakai gulai nangka, dekol sama cabai hijaunya sedikit banget. Cuma menurut aku tak kenapa ini tuh rasanya agak kurang meriah gitu loh. Dan ini juga gulanya agak lumayan kebanjiran. Dan menurut aku juga ini tuh nggak pedas sama sekali. Ya menurut aku ini oke sih, not bad lah ya. 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku makan makanan yang sering aku pesen di ojol. Alright, jadi hari ini aku bakal nunjukin makan-makanan yang sering banget aku pesen di ojol. Kira-kira deh sama juga gak nih? Nah ini ada beberapa makanannya. Yang pertama, ini kayak template banget sih. Mie gacoan, kan aku kalau beli online tuh juga harganya murah banget. Kalau beli 1 mahal, kalau beli 2 malah jadi lebih murah banget gitu. Walaupun ya seingat aku ini tuh terakhir aku makan mie gacoan yang di video ini, which is itu 8 bulan yang lalu. Aku tuh emang lebih suka makan-makan rumahan gitu loh. Jarang banget pesan online, kecuali kalau misalnya lagi ngonten kayak gini. By the way, ini kan aku pesan mie gacoan ya yang level 4, ternyata ini pedes banget. Padahal dulu tuh kayak zaman kuliah aku bisa loh makan level 6 atau level 7 gitu. Tapi kayak sekarang mungkin faktor umur ya, udah gak bisa lagi kayak makan pedes-pedes banget gitu. Terus rasanya seperti biasa lah ya, kayak mie dikasih minyak bawang, dikasih kecap, cabe. Simple tapi enak aja. Dan jangan lupa juga pesan udang keju, ini best banget sih. Teksturnya tuh kayak kenyal, lembut, udangnya berasa banget, dan di tengahnya ada keju, best banget. Overall aku suka 8/10. Next, nah kalau ini aku lumayan sering beli nih, dimsum mentai. Bener-bener kalau misalnya nggak tahu nih mau ngemil apa tuh kayak bener-bener lagi pengen banget, aku suka pesen sih. Biasa aku kayak nyoba-nyobain merek-merek yang ada di ojol random aja. Ini aku juga udah pernah cobain, enak banget. Tekstur ayamnya tuh masih yang berasa banget gitu loh. Jadi bukan yang bertepung banget. Jadi waktu dimakan tuh langsung kayak nyes, hilang aja gitu di mulut. Sementara juga enak, nggak terlalu yang asem banget, tapi nggak terlalu manis. Dan juga chili oilnya best banget, bener-bener pedas. Aku suka sih ini. 10/10. Oke next, ini juga makanan yang aku sering banget beli, tapi akhir-akhir ini udah jarang juga sih. Ayam geprek gold chick. Kalau misalnya kalian ikutin aku, pasti kalian tahu kan, aku tuh sering banget pesan ini. Cuma tak kenapa akhir-akhir itu rasanya emang agak kurang konsisten. Overall sih taste-nya tetap enak, mirip-mirip aja. Sama gepreknya pedas, terus juga si ayamnya besar dan tahunya juga enak. Cuma kadang-kadang tuh suka asin gitu loh, entah itu sambalnya atau enggak ayamnya. Yang aku makan sekarang agak sedikit fail karena menurut aku ayamnya agak sedikit keasinan, tapi biasanya juga bisa yang enak banget juga sih. Kurang enak-enak aja, cuma yang paling kurang konsisten aja kali ya. 7,5/10. Terakhir ini juga makanan yang lagi sering banget aku pesen kalau misalnya aku tuh lagi nggak pengen makan pedas, dan sekarang memang aku lagi kurangin makan pedas banget sih. Aku biasa selalu pesen yang black truffle mushroom. Aku ini enak, comfort food, walaupun memang bukan rasanya wow gitu loh, tapi kayak dimakan tuh nyaman aja gitu loh. Nasi dipakein chicken fillet, pakein mushroom sauce, tapi juga ada truffle-nya gitu loh. Dan telur setengah matang itu bener-bener diaduk semuanya, dimakan tuh kayak enak banget. Apalagi aku suka tambahin sedikit lada biar kayak ada pedes-pedesnya. Bisa di rumah lagi gak ada makanan tapi pengen makanan yang simple aja, biasa aku suka pesan truffle belly ini. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Makan jajan-jajanan Masya mall Allah, Masya favorite Allah. aku.
Oh my god, ini real definisi hilaf. Awalnya aku cuma pengen beli Sorcery doang karena lagi pengen, tapi tiba-tiba aku beli Cikuro sama Red Dog karena lagi sepi, karena biasanya tuh ngantri, jadi aku males. Tapi ya udah, mumpung sepi kita beli aja. Pertama ini ada Cikuro, ini ada 2 sih, cuma aku kayaknya mau makan yang mentai aja. Sama aku mau beli Rose Tteokbokki, tapi nggak pakai corn dognya karena aku mau makan pakai Cikuro. Ini udah lama banget. Sorry. Alright. Gila, enak banget. Gong sih. Betulnya viral itu kan sebenarnya garlic. Coba aku udah pernah cobain, ternyata itu manis. Makanya aku lebih suka yang mentai, pakai bubuk spicy sama juga truffle. Dan tak kenapa ini tuh jauh lebih enak, karena terakhir aku beli kulitnya itu keras banget, kayak lebih tebal ke kulitnya gitu loh. Sekarang tuh bener-bener yang kayak tebal ke dagingnya. Bener-bener padat, isi mentanya banyak, ada pedes-pedes dari bubuk cabai sama juga truffle-nya. Ini kita sisihkan sebentar, karena aku mau makan pakai tteokbokki ya. Seperti biasa yang paling enak, roast tteokbokki. Oh my god. Masya Allah, enak banget. Wah gila sih, gong. Biasa tteokbokki bener-bener cuy banget. Rasa rose itu kalau nggak salah kayak gochujang yang dicampur sama krim atau susu gitu. Lanjut, there's always room for dessert. Ini aku beli yang setengah kilo everybody, black sakura. Aku ada beli mochi 2, cuma kayak mau pakai 1 aja. Wow, peach, longan, ada coklat hazelnut dan cookie dough. Wih. By the way, banyak banget nanyain rasa black sakura tuh gimana. Sebenarnya rasanya kayak yogurt biasa, rasanya tuh asem, cuma seger. Dan yang buat enak itu topping-toppingannya, karena ada kayak cookie dough-nya, kayak ada manis-manisnya, ada coklat hazelnut sauce-nya juga, ada buah-buahan, dan yang paling enak menurut aku mochi-nya sih. Mochi bener-bener enak banget. Bener-bener nyambung banget dengan yogurtnya. Udah deh, pokoknya jajanan mall yang paling enak legit Sorcery, Cikuro, Red Dog. Legit udah. Kira-kira jajanan mall favorit kalian apa? Komen di bawah. Segini aja dulu. Bye-bye. Apa aja yang aku makan seharian di rumah? Alright, jadi hari ini aku bakal nunjukin makanan yang aku makan seharian di rumah. Nah, pertama mumpung ada nasi sisa yang udah mulai kering, pada dibuang, mending kita bikin nasi goreng kampung atau nasi goreng putih. Tinggal cemplung-cemplung, oseng-oseng, dan tada, udah jadi deh, segampang itu. Asli ini tuh walaupun kelihatannya simple ya, tapi rasanya enak banget. Wangi bawang plus juga ada pedesnya. Super comforting tapi juga simple. Dari aku sih ini 8/10. Nah, kalau udah makan asin kayak gini, pasti ujung-ujungnya craving makanan manis deh. Apalagi kalau udah di rumah, pasti nggak jauh-jauh dari ngemil. Berhubung dari kecil emang suka banget sama Milo. Siapa sih yang gak suka sama Milo ya kan? Makanya aku suka banget ngemilin Milo Active Biscuit ini. Lagi ini di tengahnya ada krimnya. Ini tuh aku makan yang original, jadi krimnya tuh rasa Milo gitu loh. Dan juga yang Milo Active Biscuit rasa milk, di tengahnya ada krim susu vanilla. Kalau yang Milo Active Biscuit Choco, ini biskuit dan krimnya lebih dark coklat. Oh ya, by the way, ini tuh cara pertama aku ya dimakan langsung, bener-bener enak banget, bikin energi on lagi. Nah, cara kedua dipakein susu kayak gini jadi sereal gitu loh. Ini cocok banget sih dijadiin sarapan, apalagi ada sumber vitamin B2 dan zat besinya. Nah, cara ketiga aku juga suka banget makan pakai ice cream sebagai topping, karena biskuitnya renyah, enak dengan krim milk dan coklat dipaduin sama dinginnya es krim tuh cocok banget. Jadi kalian jangan lupa cobain ya, karena emang seenak itu. Bisa dibeli di minimarket terdekat. Jadi kayak segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan hack viral TikTok yang aku rating 10/10. Alright, jadi hari aku bakal makan makanan hack viral TikTok yang menurut aku beneran enak. Karena dari banyaknya hack makanan viral yang berseliweran di FYP, tapi menurut aku nggak semuanya beneran enak sih. Jadi aku bakal nunjukin makanan hack viral TikTok tapi yang menurut aku enak ya. Jadi kayak ini sesuai selera lagi. Yang pertama nih, gachon carbonara ala-ala. Ini sebenarnya kayak nggak carbonara asli sih. Yang awalnya aku sangat-sangat underestimate, tapi ternyata ini beneran enak menurut aku. Asli ini enak banget. Rasanya tuh creamy susu kayak carbonara ala-ala lah ya. Cuma
cuma ada cabai setannya. Jadi kayak ada pedes-pedes gurih, ada wangi minyak bawangnya juga. Ini makannya pakai udang keju, mantep banget sih, kalian wajib banget cobain. Nah, berhubung bentar lagi puasa, aku jadi teringat hack kurma keju ini. Kayaknya aku yang awalnya gak terlalu suka kurma bisa jadi suka banget gara-gara dipakein hack keju kayak gini. Ini pakai keju oles ya by the way. Kurma kan manis ya, plus juga teksturnya kenyal-kenyal lengket gitu, dicampur sama keju yang rasanya tuh ada asin-asinnya. Jadi kayak balance gitu, enak creamy gitu loh jadinya. Jadi kayak cemilan, enak banget, kamu wajib cobain. Ini juga yang hack the crepes viral itu loh, yang soft crepes ovomaltine cheese ditambahin sama ice cream. Aku masalah lebih suka yang soft crepes dibanding sweet crepes biasa karena teksturnya lebih lembut. Bayangin itu soft crepes masih panas dipakein ice cream. Kayak panas ketemu dingin, plus juga ada ovomaltine-nya dan juga cheese. Jadi rasanya manis tapi juga ada gurih dari cheese-nya. Lagi kan ovomaltine tuh kayak ada crumbs-nya ya. Jadi kalau dimakan tuh kayak ada teksturnya gitu loh. Enak banget, kalian wajib cobain sih. Oke, terakhir itu yang hack salmon tobiko pakai wijen sangrai itu loh. Sampai-sampai sekarang ternyata di Papaya tuh udah buat paketannya. Dulu kan kita harus beli satu-satu ya. Ini literally tinggal dicampurin aja semuanya, dan kayaknya orang nggak suka salmon juga bakalan suka sih sama ini kayaknya. Karena rasa salmon itu kayak jadi lumayan ketutup gitu karena ada wijen sangrainya. Tapi rasanya tuh jadi lebih enak, lebih flavorful. Jadi rasanya tuh lebih fresh, dingin juga, dan juga ada kayak asam manis dari wijen sangrainya, plus juga ada kayak tekstur dari tobiko-nya gitu loh. Harus banget cobain sih. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku nostalgia makanan yang viral tahun 2025. Alright, karena udah masuk tahun 2026, gimana kalau seperti biasa kita nostalgia makanan yang viral tahun 2025. Nah, yang pertama awal tahun 2025 tuh viral banget. Ini ada Bika Ambon sama lapis legit Cimehong. Tapi punten banget, rasanya tuh kayak agak sedikit berbeda dibanding tahun lalu yang aku beli. Teksturnya tetap padat kenyal sih. Terus aroma rempah, kunyit sama daun jeruknya juga lumayan berasa, tapi nggak yang terlalu strong. Cuma menurut aku ini tuh kayak kurang basah. Rasanya tetap enak, cuma kayak kurang basah, kurang legit gitu loh. Jadi 7/10. Dan entah kenapa yang lapis legitnya biasa aku suka, ini tuh kayak agak kering dan kurang basah. Walaupun aku tahu khas Cimehong tuh bukan yang basah banget, tapi ini bener-bener kayak kurang basah sih. Jadi agak kering dan menurut aku juga agak kurang lembut. 6/10. Next ada kanele. Wah, kalau ini sih aku suka banget ya. Sejauh ini aku cuma pernah cobain yang Don Back Shop aja. Ini bener-bener wangi banget dan di luar itu kayak ada sensasi gosong kayak Bika Ambon yang bagian bawahnya itu loh, kan ada gosongnya gitu ya. Vanilla itu kenceng banget, butternya juga kenceng banget. Jadi kayak satu gigit tuh langsung kayak berasa premium gitu loh rasanya. Dan ini di tengahnya teksturnya agak lembut dan moist gitu ya. Aku suka sih. 9,5/10. Oke, next ini juga makanan viral tahun 2025, bakso keju yang solo samret sama es pisang ijonya. Ini pisang ijonya beneran enak banget, walaupun kadang-kadang agak sedikit kemanisan dari sirupnya, tapi enak. Kulit pisangnya lembut, pisangnya manis, plus juga ada kayak bubur sumsumnya gitu loh. Jadi kayak ada gurih-gurihnya. 9,5/10. Nah, kalau ini favorit aku banget, bakso kejunya. Harus banget diracik pakai jeruk nipis, sambal, saus sambal, kecap manis. Wahnya bisa dilihat kan kayak keruh gitu karena emang rich banget rasanya tuh, bener-bener kayak sengaldu itu, enak banget. Baksonya itu yang daging padat, kenyal. Entah kenapa yang pakai keju ini tuh bener-bener enak banget, jadi kayak lebih creamy, asin, gurih gitu loh. 10/10. Oke, sebenarnya banyak banget makanan viral, cuma ini yang terakhir ya, Cimo Bojot AA. Ini pertama kali aku beli langsung karena aku kayak pengen cobain yang fresh gitu. Terakhir aku cobain sih aku kurang suka ya. Cuma karena ini fresh kali ya, terus aku pesannya juga yang pedes asin pakai daun jeruk level 2. Ini ternyata lumayan enak sih. Karena ternyata luarnya agak-agak crispy gitu, tapi tengahnya chewy. Cuma kalau keju tuh aku berasanya plain aja, jadi aku lebih suka yang rasa ayam, bahkan ada ayam suwir yang gurih gitu di dalamnya, jadi kayak menurut aku lebih enak sih. Overall oke, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makanannya lagi seliweran di FYP TikTok aku akhir-akhir ini. Alright, jadi kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak banget makan-makan lagi seliweran banget di FYP TikTok aku. Dan aku tuh penasaran banget, jadi pengen cobain. Ini pertama ada donat mochi dari Cloud Cakes. By the way, aku cobain yang vanilla ya. Oh my god, ternyata aku paham kenapa dia rame dan viral banget. Ternyata beneran seenak itu. Menurut aku tekstur donatnya aja tuh udah lembut banget kayak mochi. Plus dibalut lagi sama mochinya, bener-bener kayak kenyal, chewy, enak banget. Vanilla itu kayak yang rasa es krim vanilla tapi nggak terlalu manis dan ringan aja gitu loh. 10/10. Nah, yang taruh ini walaupun warnanya kayak gonjreng gini, tapi menurut aku rasanya tuh bukan yang terlalu perisa, taruh yang sintetis gitu loh. Saya kayak ringan, tipis-tipis aja gitu. Aku nggak terlalu suka taruh aja, suka loh. 10/10. Nah, kalau yang Ferrero ini tuh di atasnya ada coklat sama kacang gitu, jadi kayak ada teksturnya. Cuma emang isian fillingnya menurut aku agak sedikit kemanisan dan taste-nya lebih kayak ke susu coklat gitu sih ya. Jadi kayak bukan ke dark coklat, tapi ya oke-oke aja. Cuma mungkin bukan selera aku. Maksudnya kalau dibanding sama sebelumnya, aku lebih suka sebelumnya ya. Tapi tetap enak banget, 8/10. Oke, next gara-gara Bunda Rahel-nya aku jadi kayak penasaran banget juga sama strawberry pistachio kunafa ini. Aku udah pernah ke Moro Cafe sebelumnya, dan aku memang suka banget. Ini strawberry bener-bener juicy banget, dan tak kenapa menurut aku gak seasam itu ya. Dia pakai milk chocolate, bener-bener menurut aku high quality banget. Pistachio kunafa juga enak, kayak teksturnya itu satisfying banget. Sebenarnya sih ini enak-enak aja ya, cuma kayak di selera aku kayak lebih suka kalau cuma strawberry sama coklatnya aja sih. Karena tak kenapa aku ngerasa kunafanya tuh kayak kurang kawin aja gitu loh di strawberry-nya. Tapi tetap enak, 8/10. Oke, terakhir aku udah lama banget sih pengen recook ini ya, karena aku gak bisa banget kalau ngeliat sambal-sambal
sambal kayak gini. Ini tuh resep sambal teri ala Mama Miu. Karena katanya tuh sedep banget. Jadi ini pertama kita goreng dulu teri medannya. Terus kita tumis aja nih semua bahan-bahannya, pun potongnya juga dipotong kasar-kasar aja. Pokoknya tuh resepnya ntar aku cantumin di video. Kalau misalnya suka pete bisa tambahin pete, tapi kalau nggak suka bisa di skip aja. Jangan lupa seasoning. Udah deh, terakhir kita tinggal masukin aja teri medan tadi yang udah digoreng dan udah jadi deh. Ini aku makannya pakai nasi anget, pakai ikan, bener-bener mantep banget sih. Bahkan menurut aku cabai tuh jadi kayak udah nggak tahu yang pedes banget lagi gitu loh. Jadi rasanya tuh tetap pedes, tapi juga ada segar dari tomatnya, asin, gurih, ada terasinya juga, plus juga ada teri medannya gitu loh. Jadi kayak ada teksturnya, aduh enak banget deh. Kalian wajib cobain juga 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan selama flight dari Jakarta ke Hong Kong? Alright, jadi hari ini aku bakal fly ke Hong Kong. Aku belum makan sama sekali. Ini aku mau singgah dulu ke Tuleju. Nah, aku udah penasaran banget nih sama strawberry matcha cloud latte-nya. Menurut aku sih ini enak-enak aja, walaupun memang dia bukan yang terlalu seremonial matcha gitu loh. Kan untuk aku yang sweet tooth, ini tuh masih lumayan kemanisan sih. Terus di atasnya tuh ada krim strawberry, tapi rasanya lebih kayak ke susu strawberry yang bukan terlalu manis, jadi kayak tipis-tipis aja gitu, jadi bukan yang asem ya. Ini lumayan fun untuk diminum sih. Overall aku suka 8/10. Terus ini aku juga beli roti untuk di pesawat. Ini mau cobain yang Milky Way karena kata orang-orang enak, sama juga milk bun vanilanya. Lalu karena masih lapar juga, ini aku singgah ke Solaria pengen makan nasi bistik ayam, karena ini tuh kayak comfort food aku banget sih kalau ke Solaria. Karena ini tuh pakai paha fillet yang dikasih tepung, terus di atasnya dikasih kayak saus teriyaki gitu. Jadi kayak pas banget gitu loh kalau dimakan pakai saus cabenya. Kayak pedes tapi juga ada manis-manisnya, dan juga cocok banget dimakan pakai capcay-nya. Comfort food sih kan, wajib cobain. 9/10. Oke, finally boarding juga, baru masuk. Ini kita udah kasih kayak orange juice gitu. Kenapa jus pesawat itu selalu enak-enak banget, seger, karena terlalu manis perasa gitu lah. Apalagi ini ada kayak bulir-bulir orange-nya, enak banget deh. 10/10. Lalu ini kita dikasih makan lagi. Ini kebetulan aku pilih yang nasi pakai ayam gulai sama juga kangkung. Ini maskapainya Katai tapi menunya sangat-sangat Indonesia. Dan ayam gulainya enak loh ternyata, bener-bener rempah banget, agak pedes juga sedikit. Ada gurih creamy juga dari santan, dan ini juga potongan ayamnya lumayan banyak. Terus juga ada tumis kangkungnya. Jadi untuk makan pesawat ini oke banget sih, 8,5/10. Next aku juga makan buahnya. Oh my god, ini melonnya bener-bener enak banget, berair, nggak keras sama sekali, dan manis banget. Bahkan lebih manis melon dibanding semangkanya loh. 10/10. Next dapat ice cream juga. Catet ya guys, namanya itu Summer Berries and Cream dari Häagen-Dazs. Jadi kalau misalkan ketemu please cobain karena enak banget. Itu bener-bener kayak permen sugus, jadi rasa susu tapi juga ada kayak manis-manis asam segernya dari berry-berryan gitu, dan creamy banget juga. Aduh enak banget deh, 10/10. Next mari kita cobain roti Tuleju tadi yang udah aku beli. Pertama aku cobain yang Milky Way, ternyata ini tuh mirip-mirip kayak bakpao sedikit ya, cuma dia kayak lebih empuk gitu loh, lebih lembut banget, dan isinya itu ada krim susu. 8,5/10. Terakhir ada milk bun vanilla, juga enak sih kayak roti sobek, cuma di dalamnya itu ada isian krim rasa susu gitu. Rotinya juga lembut banget dan lebih berongga, dan memang ini tuh aroma sama rasa susunya lumayan kuat sih, lumayan pekat. Kalau dingin sih harusnya lebih enak ya, 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan hari pertama di Hong Kong? Alright, jadi ini tuh hari pertama aku di Hong Kong, dan kayaknya gak sah banget kalau udah nyampe Hong Kong kita gak nyobain dimsumnya. Dan kalau gak salah aku, ini tuh satu-satunya tempat dimsum halal di Hong Kong. Oke, pertama ini aku cobain steam beefnya. Ini tuh teksturnya lebih ke padat, kenyal gitu sih. Dagingnya berasa sih, cuma emang tepungnya juga lumayan berasa banget, dan kurang ada rasanya aja gitu menurut aku. Next ini yang chicken somainya, ini yang paling basic ya, tapi menurut aku juga rasanya kurang banget, kayak kurang lembut, bahkan kurang juicy juga, dan kayak kurang bumbu aja. Hakalnya juga menurut aku agak hambar sih, walaupun memang isian udangnya itu lumayan besar dan kulitnya cuy, cuma kayak kurang bumbu, kayak kurang gigit gitu loh rasanya. Overall sih semuanya 5,5/10, cuma untuk yang ini lumayan karena rotinya lembut empuk gitu loh. Isian ayam di tengahnya itu lumayan juicy dan kayak ada bumbunya lah sedikit. 6,5/10. Lanjut nggak jauh dari sini katanya ada roasted duck halal yang katanya enak juga, tapi aku gak nyangka ternyata lokasi itu bener-bener di tengah pasar gitu loh. Tapi lihat porsi bebeknya bener-bener banyak dan tebel-tebel banget. Teksturnya lembut dan juga lumayan juicy sih sedikit. Jujurnya sih ini tuh bumbunya lebih kayak ke asin-asin kecap tipis aja gitu. Tapi lumayan gurih dan kulitnya lumayan smoky sih, plus juga ada sawi putihnya. Ini tuh emang Chinese taste banget deh, dan emang comfort food aja, jadi lumayan enak lah. 8/10. Oke, next ini tuh aku ada ke Liteng Avenue namanya, dan di sini tuh ada kayak Hong Kong style milk tea namanya Silk, dan ini tuh cabangnya udah di mana-mana juga sih. Jadi ini tuh walaupun ada susunya, tetap ada creaminya, tapi emang tehnya itu lebih kuat gitu loh rasanya, jadi kayak ada hint-hint pahit tehnya. Cuma kayak lumayan mendingan, ada manisnya sedikit karena ada boba sama cheese foam di atasnya. 8/10. Lanjut, di Hong Kong itu juga terkenal banget sama egg waffle-nya. Jadi ini aku cobain beli yang rasa coklat, sama juga aku udah nemu kayak mango mochi gitu. Ini juga hits banget di Hong Kong. Nah, menurut aku kalau egg waffle ini teksturnya agak yang crunchy gitu ya, jadi bukan yang lembut, tapi adonannya enak, wangi. Dan di tengah-tengah adonan itu juga ada coklatnya. Menurut aku coklatnya juga enak sih. 8/10. Next, kalau di Jepang sama Korea kan lebih ke kedai fuku mochi yang dalamnya itu strawberry, tapi kalau di Hong Kong itu mango mochi guys. Tapi entah kenapa menurut aku ini tuh rasanya flat aja gitu loh. Karena ya udah sesimpel mangga dibalut sama mochi, jadi kayak nggak ada paste-nya gitu loh. 7/10. Terakhir ini malam-malam dingin aku pengen banget
banget makan chicken noodle soup gitu. Ini aku pesen yang rasa mala. Jujur kalau untuk makanan Hong Kong ya, ini tuh lumayan gurih sih. Dan kaldunya juga lumayan berasa gitu. Plus ini juga ada bihun sama ayamnya. Cuma emang rasa malanya tuh kurang strong, bener-bener tipis banget aja gitu. Tapi poin plusnya, dan itu jarang banget ya ada di Hong Kong, disediain cabai rawit hijau dong, gokil nggak? Di lidah Indonesia aku sih itu sangat-sangat poin plus 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di vlog Hong Kong selanjutnya. Bye-bye! Apa aja yang ku makan hari kedua di Hong Kong dan Macau. Alright, jadi hari kedua di Hong Kong kita mulai dari berangkat ke Macau. Walaupun emang agak di prank ya, karena ternyata Ruin of St. Paul itu lagi direnovasi. Akhirnya udah, ini aku jajan ice cream aja yang katanya tuh enak banget, namanya lemon cello. Setelah nyoba-nyoba, akhirnya aku pilih yang milk pudding sama pistachio. Ternyata beneran seenak itu, oh my god. Terus tuh padat kayak gelato, tapi lembut juga. Saya tuh milky creamy, tapi nggak yang enak gitu loh. Dan manisnya tuh kayak enak aja gitu, pas aja. Kan cornnya aja tuh yang crispy rapuh gitu loh. Harus banget sih cobain yang milk pudding sama pistachio, best banget, 10/10. Lanjut ada yang jual egg tart, ini aku pengen cobain. Jadi ini di luarnya pastry tapi emang berlayer banget, crispy gitu loh. Terus di tengahnya itu kayak custard vanilla, enak banget, manis, wangi, dan gak ada bau telurnya, enak deh, 9/10. Lanjut karena udah jam 3 dan aku belum makan, ini kayaknya satu-satunya restoran halal yang aku temuin. Namanya Laulan, ini aku pesen yang mie-nya gitu. Jujur awalnya aku underestimate, tapi ternyata ini enak banget karena yang masak itu orang Indonesia. Jadi walaupun pucat kayak gini ala-ala Chinese taste, tapi rasanya tuh enak gitu loh, kayak bumbunya bener-bener yang medok, asin, gurih, wangi juga karena ada bawang merah sama paprikanya, jadi kayak ada pedes-pedesnya juga, ada daging sapinya juga, dan mie juga enak banget, kayak kenyal gitu loh, kayak spaghetti tapi lebih kenyal lagi. Oh my god, I love it, aku suka banget, 10/10. Lalu karena ternyata di Macau tuh nggak ada apa-apa ya, akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke Hong Kong. Satu hal yang pengen banget aku cobain adalah aku pengen banget cobain Haiti, karena ini cabangnya tuh banyak di mana-mana dan katanya hits banget gitu loh di Tiongkok. Aku cobain yang tiramisu rich coklat, ternyata beneran enak banget, walaupun memang tipe coklatnya bukan yang rich coklat kental gitu ya, karena ada campuran tiramisu sedikit, walaupun tiramisu nggak yang gitu strong banget sih, tapi kayak walaupun simple enak aja gitu loh. 8,5/10. Oke, terakhir ini juga cabangnya lumayan banyak di mana-mana dan ini tuh halal. Benernya signature menunya tuh ada di noodle, cuma karena saya aku gak makan nasi, jadi ini aku pesen kari aja. Oh my god, ini juga enak banget, lagi happy banget. Akhirnya hari kedua aku bisa makan makanan yang enak gitu loh di Macau sama Hong Kong. Dagingnya lembut banget, tebal. Rasa karinya lumayan unik sih, walaupun memang rasanya itu lebih ke Japanese. Tapi tak kenapa ini mungkin di lidah aku ya, dia kayak ada hint-hint kari kambing gitu loh, kari-kari Indonesia. Teksturnya juga nggak yang kental banget, nasinya juga enak, kayak yang terlalu pulen tapi juga nggak berurai. Kasih kembang tahu juga, cuma di lidah aku ini agak anyep sedikit sih. Aku juga suka banget, 10/10. Terus aku juga iseng pesan bola ubinya gitu, juga enak banget, apalagi ini masih panas, crispy gitu loh di luarnya. Terus di dalamnya itu ada ubi jalar sama ubi ungunya gitu loh. Rasanya manis, enak banget, 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.